Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 152. Bab 766. Pemimpin Sekte Racun. Xiao Yan, yang membentuk segel tangan, menjadi sedikit tercengang saat teriakan elang bergema di langit. Alisnya sedikit dirajut saat dia melihat kegembiraan liar di dua wajah sesepuh Mulan yang tiba-tiba muncul. Tatapannya juga mengikuti arah dari mana tangisan elang itu ditransmisikan dan melihat ke atas. Brett, aku ingin melihat apakah kamu bisa mengalahkan elit Douzong lainnya dalam kondisi kamu saat ini. Tatapan tetua berkepala beruang dipenuhi dengan kekejaman saat dia melihat Xiao Yan dan tertawa dengan cara yang biadab. Xiao Yan tanpa ekspresi. Tatapannya hanya menatap langit yang jauh di belakang pasukan aliansi dari 3 kerajaan besar. Sosok besar bergegas ke arah seperti kilat dari arah itu. Sosok itu dengan cepat menembus langit dan akhirnya muncul di depan tatapan semua orang secara tiba-tiba beberapa saat kemudian. Orang dapat melihat bahwa sosok besar itu secara mengejutkan adalah elang berwarna biru yang tenang. Elang besar itu benar-benar warna biru yang tenang. Mulutnya yang besar dan tajam melengkung menjadi lengkungan dingin yang berisi cahaya dingin. Cakar elang besar di bawahnya sangat tajam. Hanya melihat ukuran ini, sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan batu dengan mudah. Tentara 3 kerajaan besar tiba-tiba menjadi gempar ketika elang biru tenang yang sangat besar ini muncul. Beberapa orang berlutut di tanah sambil melihat elang besar yang terbang di atas. Wajah mereka dipenuhi dengan panas yang menyengat. Li! Jeritan elang yang keras dan jelas bergema di tempat itu. Akhirnya membawa angin liar dan muncul di langit. Sepasang besar sayap besar perlahan mengepak dan angin sepoi-sepoi yang dibawanya segera berubah menjadi siklon angin kecil yang menyapu ke segala arah. Elang besar digantung di langit dan tatapan semua orang yang hadir berkumpul di kepala elang itu. Ada sosok cantik anggun berdiri diam di tempat itu. Angin liar di sekitarnya yang bertiup bahkan tidak menyebabkan ujung bajunya mengepak. Wanita itu mengenakan pakaian longgar ungu merah. Di lengan bajunya ada benang ungu emas mahal yang dijahit dengan cekatan, tampak luar biasa mewah. Tentu saja, hal yang paling menarik perhatian adalah rambut panjang seputih salju cerah yang dengan lembut tersebar ke bawah, tampak seperti air terjun perak yang memercik. Wajah wanita itu ditutupi oleh kerudung yang menyembunyikannya dari pandangan. Meskipun wajahnya tampak kabur, itu membuat seseorang penasaran untuk menyelidikinya. Selain itu, hal yang tampak agak aneh adalah mata ungu abu-abunya yang tidak emosional seperti kulit kayu yang layu. Lebih dari separuh pancaran cahaya di langit dengan tergesa-gesa berhenti ketika mereka melihat wanita berambut putih yang sedang berdiri di atas elang besar. Mereka digantung di langit sambil membungkuk dan menyapanya. Salam pemimpin sekte. Wanita berambut putih yang tiba-tiba muncul juga mengguncang medan pertempuran Medusa dan Yan Luotian. Keduanya mundur beberapa langkah setelah tabrakan hebat. Yan Luotian dengan cepat menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Tubuhnya mundur seperti kilat. Saat melakukannya, dia tidak lupa tertawa keras di depan wajah dingin Medusa yang sedingin es. Hahaha, sangat disayangkan. Meskipun 3 tetua Mulan yang tidak berguna telah gagal, kami masih memiliki pemimpin sekte dari sekte racun. Ini adalah Douzong elit yang bahkan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini, nasib Kekaisaran Mahajia telah disegel. Wajah Medusa sedingin es. Sepasang murid yang berisi niat membunuh melompat melewati Yan Luotian dan menatap wanita berambut putih di elang besar itu. Xiao Yan bertukar pandang dengan 2 sesepuh Mulan di depannya setelah Yan Luotian menarik tubuhnya. Dia juga berkedip dan mundur. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di dekat elang besar sebelum dengan hati-hati menghentikan tubuhnya. Dia tidak lagi berani maju. Mereka semua tahu bahwa wanita berambut putih ini terlalu menakutkan dalam menggunakan racun. Jika dia terlalu dekat, kemungkinan dia bahkan tidak akan menyadari saat dia diracuni dan menjadi tidak sadarkan diri. Sorakan yang awalnya di benteng telah benar-benar lenyap. Keheningan luar biasa menutupi bagian atas dinding. Tak terhitung banyaknya orang yang melihat wanita dengan rambut putih terurai pada elang besar itu. Mata mereka menyimpan ketakutan yang terpancar di dalam hati mereka. Penampilan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak muncul ketika Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan muncul pada saat bersamaan. Bukankah dia sudah sembuh?
Kenapa dia benar-benar muncul saat ini? Tangan Hai Bodong yang diletakkan di dinding gemetar tanpa sadar. Suaranya juga sangat serak saat dia berbicara. Ekspresi Jia Xingtian, Famha, dan yang lainnya tidak terlalu bagus. Bahkan jika Medusa akan menyerang, sulit baginya untuk menang dalam menghadapi pemimpin sekte-sekte racun yang sangat misterius ini. Selain itu, keterampilan racun yang tidak biasa dan tak tertandingi itu menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk bertahan. Dengan penampilannya, sepertinya ancaman hari ini akan melonjak sekali lagi. Xiao Ding mengusap keningnya dengan lembut. Matanya menunjukkan ekspresi kalah. Jelas, penampilan pemimpin misterius dari sekte racun ini membebani dirinya. Pemimpin sekte dari sekte racun itu baru saja muncul tetapi dia telah menyebabkan orang-orang dari Kekaisaran Mahajia jatuh ke dalam suasana yang begitu rendah. Dari sini, bisa dilihat betapa menakutkannya hati orang-orang dari Kekaisaran Jiama terhadapnya. Saat berada di langit, ekspresi Xiao yang gelap dan hikmat saat dia menyaksikan dua sesepuh Mulan mundur. Setelah itu dia mengarahkan pandangannya ke wanita berambut putih di atas elang raksasa. Hatinya sedikit tenggelam. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan wanita misterius ini sangat menakutkan. Sepertinya dia tidak jauh lebih lemah dari Medusa. Tampaknya situasi hari ini semakin memburuk. Dia adalah pemimpin sekte dari sekte racun itu, kamu harus berhati-hati. Sosok Medusa bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Wajahnya serius saat dia berbicara. Hati Xiao Yan sekali lagi tenggelam dengan keras ketika dia melihat bahkan Medusa mengungkapkan ekspresi seperti itu. Tampaknya pemimpin sekte dari sekte racun ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengannya? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Sulit, orang ini juga sangat aneh. Sudah batas saya untuk memblokirnya. Kecuali kita benar-benar bertarung sampai titik di mana kita berdua dikalahkan dengan luka serius, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Medusa ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan mendesah. Xiao Yan hanya bisa mendesah pelan saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat atmosfer sunyi yang mematikan dari dinding, mengatupkan giginya dan berkata, tidak apa-apa juga untuk memblokirnya. 3 tetua Mulan pihak lain telah dilumpuhkan oleh saya. Tinggalkan Yan Luotian untuk saya tangani. Medusa sekali lagi ragu-ragu sebelum sedikit mengangguk. Namun, hatinya sedikit tenggelam. Meskipun dia dan Xiao Yan mungkin bisa memblokir 2 elit Douzong dari sisi lain, para ahli dari 3 sekte jauh lebih banyak daripada mereka yang berasal dari Kekaisaran Jiama. Jika mereka melancarkan serangan penuh ke benteng, sepertinya benteng itu benar-benar tidak akan bisa bertahan lama sebelum itu akan jatuh. Jika pasukan aliansi besar ini diizinkan untuk menyerang Kekaisaran pada saat itu, mereka akan sangat lelah bahkan jika mereka memiliki kekuatan berlebih untuk mengejar. Namun, dengan situasi saat ini, mereka tidak punya pilihan lain selain ini. Bagaimanapun, mereka tidak bisa membiarkan pemimpin sekte dari sekte racun ini dan Yan Luotian terlibat dalam pertarungan ofensif dan defensif ini. Selama Xiao Yan berdiskusi dan memutuskan dengan Medusa, pupil ungu abu-abu dari wanita berambut putih pada elang besar di kejauhan menyapu dengan acuh tak acuh pada Yan Luotian dan 2 sesepuh Mulan. Suaranya datar saat dia berkata, kalian berdua telah mengecewakan leluhur ini, menyebut diri sendiri sebagai Douzong. Yan Luotian dan 2 sesepuh Mulan mengungkapkan rasa malu di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-katanya ini. Yang pertama dengan dingin mendengus. Itu hanya karena ketiga orang tua ini ceroboh. Mereka tidak hanya gagal menghabisi bocah sekelas Dou Huang itu, tetapi mereka bahkan membiarkannya mematahkan keterampilan 3 binatang buas, dan melukai salah satu dari mereka secara serius. Kedua sesepuh Mulan juga menjadi marah ketika mereka mendengar Yan Luotian membuat tuduhan. Tetua yang telah berubah menjadi orang berkepala beruang sebelumnya berkata dengan marah. Pemimpin sekte Yan, orang itu bukan Dou Huang biasa. Saya berani mengatakan bahwa ketangkasan anehnya sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan keterampilan ketangkasan tertinggi sekte angsa emas Anda tidak dapat menandingi. Tidak peduli seberapa misterius skill kelincahannya, dia hanyalah seorang Dou Huang. Sepertinya reputasi 3 sesepuh Mulan dari Lembah Mulan terlalu dibesar-besarkan. Yan Luotian tertawa dingin. Matanya juga dipenuhi dengan amarah saat ini.
Jika ketiga orang tua ini tidak gagal, bagaimana dia akan menjadi begitu sengsara di tangan Medusa, mengakibatkan dia kehilangan muka di depan banyak orang. Yan Luotian, lebih baik kamu tidak berlebihan. Lembah Mulan, saya tidak takut pada sekte angsa emas Anda. Kedua sesepuh Mulan segera menjadi sangat marah saat mereka berteriak dengan tegas. Mengapa? Kalian berdua, yang telah kehilangan, tiga sesepuh Mulan, juga berani berteriak padaku? Yan Luotian menyipitkan matanya saat dia berbicara dengan cara yang gelap dan menyeramkan. Tiga sesepuh Mulan hanyalah orang biasa di puncak kelas Dou Huang. Mereka tidak menimbulkan banyak ancaman di mata seorang elit Dou Zong. Kamu, tiga sesepuh Mulan sangat marah. Wajah mereka membengkak menjadi warna ungu tetapi mereka tidak berani menyerang. Pertengkaran selesai. Wanita berambut putih di elang besar berbicara dengan sikap acuh tak acuh sementara ketiga orang itu memilih satu sama lain. Yan Luotian dan dua sesepuh Mulan merasakan dingin di wajah mereka ketika mereka mendengar dinginnya suaranya. Mereka sekali lagi saling memandang dengan ganas sebelum mengalihkan pandangan mereka. Mulan dua sesepuh, kalian berdua harus berkumpul dengan ahli lain di ketentaraan setelah ini. Mata abu-abu keunguan menyapu tubuh kedua orang itu saat wanita berambut putih itu berbicara dengan suara acuh tak acuh. Wajah kedua sesepuh Mulan sedikit berubah ketika mereka mendengar ini tetapi mereka hanya bisa menganggukkan kepala dengan senyum pahit. Setelah kehilangan tiga sesepuh Mulan, mereka hanya berada di puncak kelas Dou Huang. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran di kelas Dou Zong. Segera, mereka memindahkan tubuh mereka dan bergabung dengan pasukan besar di bawah. Wanita berambut putih itu melirik Yan Luotian di sampingnya setelah mengirim dua tetua Mulan. Matanya tetap diam seperti sumur tua. Serahkan Medusa padaku, seperti bocah Dou Huang yang kau sebutkan. Matanya menyapu langit di atas benteng ketika dia berbicara sampai saat ini. Tatapannya berhenti di tubuh Medusa sebelum beralih ke pria muda berjubah hitam di sampingnya. Wajah di balik cadar awalnya kaget saat melihat wajah muda yang dingin. Itu segera berubah saat dia tanpa sadar bergumam. Bagaimana bisa itu dia? Bab 767. Pertarungan kelincahan. Perubahan mendadak pada wanita berambut putih itu membangkitkan perhatian Yan Luotian di sisinya. Dia juga kaget. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama dia melihat wanita dingin ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Pemimpin sekte racun, apa itu? Yan Luotian membuka mulutnya dan bertanya setelah beberapa saat ragu-ragu. Wanita berambut putih itu mengabaikan pertanyaan Yan Luotian. Matanya yang abu-abu keunguan hanya menatap tajam ke wajah yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya. Sebuah cahaya bersinar di matanya. Dia tampaknya sedang berjuang untuk sesuatu. Ini berlanjut cukup lama sebelum riak di matanya perlahan menjadi redup. Dia menghirup udara dalam-dalam dan mata abu-abu keunguan itu sekali lagi memulihkan ketidakpedulian mereka. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, matanya tidak mau tetap menatap wajah Xiao Yan. Aku serahkan dia padamu, wanita berambut putih itu melambaikan tangannya dan akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Yan Luotian tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia tertawa dengan garang. Tenang, aku akan membiarkan dia merasakan kematian yang cepat di tanganku. Suaranya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan tatapan yang dipenuhi dengan hawa dingin yang padat. Dia segera menoleh, hanya untuk melihat bahwa mata sedingin es wanita berambut putih itu melesat. Merinding kecil segera naik di kulit Yan Luotian setelah ditatap dengan cara seperti itu. Hatinya bingung tetapi wajahnya dengan paksa tersenyum dengan susah payah. Dia tertawa datar. Apa itu? Ingat, aku ingin dia hidup. Suara wanita berambut putih itu dipenuhi dengan ketegasan dingin. Yan Luotian langsung tertegun saat mendengar ini. Perasaan aneh segera muncul di dalam hatinya. Sejak dia berkenalan dengan pemimpin sekte racun ini, dia selalu merasa terkejut atas karakter acuh tak acuh dan tanpa emosi pihak lain. Karenanya, dia selalu sangat takut padanya. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang begitu lama dia benar-benar mendengar permintaan seperti itu. Hehehehehe, karena pemimpin sekte racun memiliki permintaan seperti itu, secara alami itu tidak akan menjadi masalah. Haruskah tentara menyerang setelah kita memulai pertempuran? Jika kita menghancurkan benteng mereka ini, kemungkinan moral pihak lain akan jatuh.
Bersamaan dengan itu, para ahli dari Kekaisaran Mahajia juga akan berniat mundur. Dengan cara ini, kami juga dapat menyelamatkan banyak masalah. Yan Luotian buru-buru tertawa sementara pikiran ini tetap melekat di hatinya. Mata wanita berambut putih itu berkedip-kedip. Metode ini adalah niat aslinya. Namun, untuk beberapa alasan saat ini dia agak ragu-ragu untuk melakukan ini. Ini karena dia tahu bahwa jika dia benar-benar melakukan itu, Kekaisaran Jiamha pasti akan menderita luka dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Wanita berambut putih itu mengatupkan sedikit gigi peraknya sementara suaranya berbicara dengan nada dingin. Tidak perlu. Kekaisaran Jiamha secara alami akan hancur sendiri tanpa kita menyerang selama kita mengalahkan dua orang ini. Wanita berambut putih menarik matanya yang sedingin es begitu dia mengatakan ini. Jari-jarinya menempel di kepala elang dan tubuhnya segera tergantung di langit. Elang raksasa itu mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan terbang ke samping. Yan Luotian tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat wanita berambut putih yang turun dari kepala elang. Apakah dia tidak harus bekerja lebih keras untuk melakukan apa yang diperintahkan? Sosok cantik dari wanita berambut putih berdiri di udara yang kosong. Mata ungu keabu-abuannya dengan dingin menatap ke arah Medusa saat dia perlahan berkata. Medusa, menyerahlah. Aku akan memberikan ras manusia ular tempat yang memuaskan untuk tinggal di masa depan. Bermimpilah. Medusa tersenyum mengejek. Bagaimana bisa sesombong dia menerima jenis amal seperti hadiah? Karena kamu sangat keras kepala, leluhur ini, mengacu pada Do Uzong, hanya dapat menghancurkan seluruh suku manusia ularmu. Wanita berambut putih itu tidak terganggu. Nada suaranya masih tenang tapi kata-kata yang dia ucapkan begitu kejam hingga membuat hati seseorang menjadi dingin. Kamu bisa datang dan mencoba. Ekspresi gelap dan dingin muncul di wajah Medusa. Dia juga sangat marah pada wanita berambut putih ini. Kamu adalah pemimpin sekte dari sekte racun? Xiao Yan, yang berdiri di samping, menyapu matanya ke wanita berambut putih ini sambil mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Kilatan kecil muncul di mata wanita itu ketika dia mendengar suara Xiao Yan. Dia sedikit menurunkan matanya dan dengan tenang bertanya. Siapa kamu? Kepala aliansi Xiao Yan. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan berbicara dengan senyum tipis. Wanita berambut putih itu mengepalkan tangannya yang halus di bawah lengan bajunya ketika dia mendengar nama yang tersembunyi dalam ingatannya ini. Namun, tidak banyak fluktuasi dalam suaranya. Biarkan aliansian menyerah. Saya akan menjamin bahwa tidak ada satu orang pun yang akan terluka. Mata Yan Luotian, yang mengikuti di belakang wanita berambut putih itu, menjadi jauh lebih asing ketika dia mendengar kata-kata ini. Tidak ada satu orang pun yang akan terluka? Mengapa kata-kata ini memiliki efek mengejek ketika diucapkan dari mulut iblis wanita yang mati rasa karena membunuh orang? Namun, dia tampak agak tidak biasa hari ini. Sebuah pikiran melintas di dalam hati Yan Luotian saat matanya tiba-tiba menatap pemuda berjubah hitam itu. Tampaknya pemimpin sekte racun ini menjadi agak tidak biasa ketika melakukan kontak dengan orang ini. Apakah dia naksir orang ini? Jika saya benar-benar menyerah, sepertinya saya tidak perlu kembali dan bertemu dengan anggota klan saya. Kita bisa melupakan saran bagus pemimpin sekte. Xiao Yan tersenyum tipis. Senyumnya agak mengejek. Tatapannya menyapu wanita berambut putih itu sekali lagi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya samar-samar merasakan perasaan yang akrab. Namun, dia tidak punya petunjuk jika dia ingin menjelajah. Bagaimanapun, saat ini dia tidak diragukan lagi telah mengalami transformasi drastis dalam hal karakter, penampilan, dan citra dibandingkan saat itu. Mata Yan Luotian menjadi dingin saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia baru saja akan membuka mulut untuk menegurnya ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya melirik wanita berambut putih di sampingnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menelan kata-kata ini. Wanita berambut putih itu langsung mendesah pelan saat mendengar ini. Sepasang mata abu-abu keunguannya menoleh ke arah Medusa saat dia berbicara dengan suara lemah. Dukunganmu seharusnya dia kan? Karena itu masalahnya, aku akan mengalahkannya dan melihat apakah kamu akan tetap keras kepala setelah itu. Kata-kata yang berani. Tampaknya telapak tangan terakhir kali tidak memberitahu Anda cara menahan. Medusa tertawa dingin.
Dou Qi Agung tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Udara di sekitarnya mulai berfluktuasi dengan keras di bawah serangan menakutkan oleh Dou Qi ini. Dou Qi Agung tersebar puluhan meter di sekitar wanita berambut putih itu sebelum tampaknya menerima kekuatan tak terlihat dan berhenti bergerak lebih jauh. Sekitar 7 Dou Qi berwarna yang dengan paksa memasukinya mulai dipisahkan menjadi ketiadaan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Yan Luotian tertawa ketika dia melihat bahwa kedua orang itu sudah diam-diam mulai saling berhadapan. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju Xiao Yan. Senyum dingin muncul di mulutnya saat dia berkata, "Bocah, aku tidak berharap kamu merusak keterampilan 3 binatang buas dari 3 sesepuh Mulan. Saya juga tertarik dengan kelincahan teknik Dou Anda. Aku pasti akan mempelajarinya dengan benar setelah menangkapmu." Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat Yan Luotian bergegas mendekat. Sayap api di punggungnya mengepak saat dia buru-buru mundur. Dibandingkan dengan 3 sesepuh Mulan, orang ini tidak diragukan lagi sedikit lebih merepotkan. Bagaimanapun, dia adalah seorang elit Dou Zong yang asli. Kekuatan itu miliknya dan dia mampu melakukan manuver sesuai keinginannya. Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik ke belakang ketika cahaya keemasan tiba-tiba menyinari punggung Yan Luotian. Sepasang sayap berwarna emas yang setidaknya berukuran 7 hingga 80 kaki dengan cepat terbentang. Mereka mengepak sedikit dan angin kencang bersiul. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia benar-benar muncul di samping Xiao Yan. Dia mengepakkan sayap angsa yang sangat besar itu dan sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah. Angin kencang merobek udara dan peluit yang menusuk telinga bergema tanpa henti di langit. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia merasakan bahwa setiap bagian tubuhnya ditutupi oleh angin dingin yang padat. Jantungnya bergerak dan nyala api hijau giok tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Suhu tempat itu tiba-tiba melonjak mengikuti munculnya nyala api. Cahaya keemasan itu berulang kali diubah menjadi gumpalan api hijau yang dengan cepat menghilang di bawah suhu tinggi ini. Dia ditarik ke belakang ketika cahaya keemasan tiba-tiba menyinari punggung Yan Luotian. Sepasang sayap berwarna emas yang setidaknya berukuran 7 hingga 80 kaki dengan cepat terbentang. Mereka mengepak sedikit dan angin kencang bersiul. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia benar-benar muncul di samping Xiao Yan. Dia mengepakkan sayap angsa yang sangat besar itu dan sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Api surgawi? Yan Luotian terkesiap kaget saat melihat api hijau giok di tubuh Xiao Yan. Tubuhnya maju bukannya mundur. Tangannya membentuk-bentuk pisau saat energi emas cerah melonjak dan dengan keras menusuk leher Xiao Yan. Cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan dengan cepat berkedip saat dia merasakan angin tajam yang terkandung di bilah tangan Yan Luotian. Tubuhnya juga secara aneh muncul kembali. "Kamu ingin melarikan diri?" Yan Luotian tertawa dingin saat melihat sosok Xiao Yan yang mundur. Tubuhnya dipelintir menjadi lengkungan yang tidak biasa dan dia segera melangkah maju. Tubuhnya terbang melintasi langit saat dia mengikuti Xiao Yan seperti belatung di tulang tarsal. Yan Luotian, yang dengan cepat mengikuti, menyebabkan Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit. Kelincahan teknik Dou dari pihak lain tampaknya sangat misterius. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengikutinya sedekat ini sejak dia mulai berlatih, gerakan 3000 petir. Kilatan perak sekali lagi melintas di bawah kakinya saat bayangan tertinggal di tempat yang sama. Tubuh Xiao Yan tampaknya telah berteleportasi saat dia muncul lebih dari 10 meter. Angin sekali lagi bergegas menuju Xiao Yan tepat saat dia muncul. Yang bisa dia lihat hanyalah Yan Luotian merentangkan tangannya secara merata sementara kakinya sedikit melengkung ke belakang. Dia tampak seolah-olah dia adalah burung terbang besar saat terbang melintasi langit dan sekali lagi menyusul Xiao Yan dengan cara yang tidak biasa. "Hehe, anak nakal. Kelincahanmu memang cukup bagus. Anda dapat membandingkan dengan penerbangan angsa, sekte angsa emas saya. Jika saya bisa memperoleh dan mempraktikannya, kecepatan saya pasti akan jauh melebihi elit biasa Dou Zong." Yan Luotian tertawa dengan sikap yang menyeramkan. Wajahnya memiliki keserakahan yang tidak bisa dia sembunyikan. Jelas ketangkasan yang ditunjukkan Xiao Yan telah menggerakkan hatinya yang serakah. "Mengapa? Apakah kamu sudah berhenti berlari?" Yan Luotian mengangkat alisnya ketika dia melihat bahwa Xiao Yan benar-benar berhenti terbang setelah ditangkap.
Cahaya emas di tangan Yan Luotian semakin padat dan kekuatan tajam mengguncang udara sampai sedikit berfluktuasi. Yan Luotian tiba-tiba mengepakkan sayap angsa di punggungnya dan tubuhnya muncul di tempat yang kurang dari 1 meter dari Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Dia mengeluarkan senyum gelap saat bilah tangan, yang terbungkus cahaya keemasan, dengan kejam memotong lengan Xiao Yan. Pedang cahaya emas membelah langit. Namun, sebelum dengan kejam memotong lengan Xiao Yan, senyum dingin terangkat di wajah yang terakhir. Segel tangan yang disimpan untuk waktu yang lama di tangannya tiba-tiba didorong ke depan. Segera, dengan mudah bertabrakan dengan dada Yan Luotian. Buka segel gunung. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 768. Meledak. Segel tangan mendarat di dada Yan Luotian saat wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin dan kaku. Energi yang agung, liar, dan eksplosif tiba-tiba melonjak dari telapak tangannya. Akhirnya, itu benar-benar mengalir ke tubuh yang terakhir dari segala arah. Bang, 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 bang. Ledakan seperti guntur tiba-tiba bergema di atas langit di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Riak energi menakutkan yang terlihat dengan mata telanjang bisa dilihat. Dua sosok manusia meletus dari titik intervensi sebelum diluncurkan dengan liar ke arah yang terpisah. Wajah Yan Luotian menjadi sangat jelek begitu segel itu menempel di dadanya. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan dapat mengandalkan kekuatan kelas Dou Huangnya untuk benar-benar melepaskan serangan teknik Dou yang begitu kuat. Meskipun dia agak lengah, Yan Luotian masih elit asli Dou Zong tidak bagaimana orang mengatakannya. Dengan kemampuannya yang luar biasa untuk melakukan manuver energi, permukaan tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan saat kekuatan yang kuat melonjak keluar dari telapak tangan Xiao Yan. Bulu angsa berwarna emas yang lebat muncul sebelum akhirnya membentuk armor bulu angsa emas yang menutupi area dadanya dengan kokoh. Kekuatan kuat di telapak tangan Xiao Yan tiba seperti yang diharapkan saat bulu angsa emas muncul. Gurg, 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 gruk, gruk. Meskipun Yan Luotian telah memanggil baju besi bulu angsa emas pada saat kritis, itu masih tidak dapat memblokir semua kekuatan setelah menerima serangan kekuatan penuh Xiao Yan pada jarak sedekat itu. Masih ada cukup banyak kekuatan liar dan kekerasan yang menghancurkan baju besi emas dan dengan kuat membekas ke tubuh Yan Luotian. Tenggorokannya segera terasa manis saat seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Seteguk darah segar dari Yan Luotian ini baru saja diludahkan ketika segera menimbulkan seruan dari banyak orang di bawah ini. 3 tentara aliansi kerajaan besar menatap Yan Luotian dengan tatapan tertegun. Mengapa elit Dou Zong ini memuntahkan darah setelah bertukar pukulan hanya dalam beberapa menit? Wajah 2 tetua Mulan di udara di atas pasukan aliansi bergerak-gerak ketika mereka melihat pemandangan ini. Wajah mereka segera berisi senyuman dingin saat mereka diam-diam memarahi bahwa Yan Luotian pantas mendapatkannya di dalam hati mereka. Mereka sudah mengatakan bahwa orang ini bukan ahli Dou Huang biasa. Namun Yan Luotian sebenarnya berani mengandalkan kelincahannya untuk melakukan kontak yang begitu dekat dengan Xiao Yan. Yang pertama sepertinya memiliki terlalu banyak wajah untuk disingkirkan. Dibandingkan dengan 3 pasukan aliansi yang terpana, benteng yang awalnya tenang, telah meledak menjadi sorakan yang mengguncang bumi. Pada saat ini, ketakutan yang berasal dari pemimpin sekte-sekte racun menjadi jauh lebih lemah karena pemandangan ini. Orang ini. Seseorang benar-benar tidak dapat menemukan kekurangan di telapak tangannya. Dia juga tidak menunda-nunda. Hai Bodong dan yang lainnya membawa senyuman saat dia memuji berulang kali. Bajingan kecil. Dasar bajingan kecil. Yan Luotian segera kehilangan banyak wajah ketika dia mendengar sorakan yang jelas dari benteng. Kutukan keras diteriakkan. Cahaya berwarna keemasan segera melonjak dari tubuhnya sebelum membentuk lebih dari 10 duri emas tajam di bahu, lengan, siku, jari kaki, lutut, dan lebih dari 10 tempat lainnya. Yan Luotian tampak seperti landak bersenjata lengkap dengan tambahan tusukan ini. Bocah, leluhur ini, mengacu pada Dou Zong, pasti akan dengan kejam mematahkan jarimu satu demi satu. Mata Yan Luotian dipenuhi dengan amarah saat dia mengertakkan gigi dan berteriak. Sayap besar di punggungnya mengepak setelah suaranya terdengar. Yan Luotian bergegas menuju Xiao Yan. Pedang jari emas tajam yang terbentuk menusuk ke arah semua titik fatal Xiao Yan.
Dalam amarahnya, Yan Luotian sepertinya telah melupakan instruksi yang diberikan wanita berambut putih itu sebelumnya. Xiao Yan buru-buru mundur saat Yan Luotian yang marah mendekat. Namun, kecepatan Xiao Yan dan yang terakhir serupa. Oleh karena itu, sangat sulit untuk sepenuhnya membuang yang terakhir dari ekornya. Mereka baru saja bertukar beberapa pukulan tetapi pakaian di tubuhnya telah sepenuhnya terfragmentasi oleh duri emas yang menutupi tubuh orang lain dengan rapat. Banyak jejak darah merah cerah muncul di tubuhnya. Darah berpotongan satu sama lain, tampak agak buas. Xiao Yan sekali lagi menghindari serangan Yan Luotian dengan cara yang agak menyedihkan. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya sambil menghadap ke tanah. Penguasa Xuan berat yang telah mendarat di tanah setelah direnggut oleh 3 sesepuh Mulan sebelumnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke langit. Akhirnya, itu mendarat di tangan Xiao Yan. Tang, 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 tang. Xiao Yan buru-buru melambaikan tubuh penguasa besar itu setelah penguasa berat itu memasuki tangannya. Itu memblokir serangan liar dan kejam Yan Luotian. Namun, meski memiliki penguasa berat untuk memblokirnya, gelombang kekuatan yang kuat yang mengikuti penguasa dan ditransmisikan juga menyebabkan tangan Xiao Yan hampir mati rasa. Elit gila Douzong benar-benar terlalu merepotkan. Ini terutama terjadi pada orang seperti itu yang tubuhnya dipenuhi duri panjang. Xiao Yan, yang terlihat berada dalam situasi berbahaya di bawah serangan liar dan kejam oleh Yan Luotian di langit, menyebabkan semua orang di benteng mengangkat hati mereka sekali lagi. Pada saat ini, pertarungan antara Medusa dan pemimpin sekte dari sekte racun menjadi semakin intens. Jika Xiao Yan dikalahkan oleh Yan Luotian, itu pasti akan menyebabkan Medusa mengungkapkan beberapa celah dengan merasa khawatir. Pada saat itu, kemungkinan pemimpin sekte dari sekte racun akan memanfaatkan pembukaan dan serangannya. Xiao Yan, kamu harus bertahan. Hai Bodong dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dengan erat. Mata mereka menatap tajam ke pertempuran di langit. Hati mereka akan bergetar sedikit setiap kali luka muncul di tubuh Xiao Yan. Mereka juga tahu bahwa meskipun Xiao Yan mampu bertarung dengan seorang elit Douzong setelah menunjukkan semua kekuatannya, itu di bawah prasyarat dia akan habis-habisan sampai dia terluka cukup parah. Pertukaran semacam ini mirip dengan dia yang mempertaruhkan nyawanya. Situasi buruk yang dialami Xiao Yan juga dirasakan oleh 2 orang di medan pertempuran lain yang fokus di sisinya. Wajah mereka sedikit berubah. Namun, mereka hanya bisa mengatupkan gigi dengan kasar ketika mereka melihat ke mata pihak lain. Serangan mereka segera menjadi sedikit lebih ganas. Kedua wanita ini saat ini menjadi orang yang kejam. Wajar jika pertarungan mereka sangat berisiko. Metode penyerangan mereka yang kejam bahkan menyebabkan beberapa penonton merasa merinding saat mereka menonton. Di dunia ini, wanita memang lebih menakutkan dari pria saat menjadi galak. Tang, 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 tang. 5 duri emas tajam dengan keras mengait ke penguasa berat saat tampilan buas melintas di wajah Yan Luotian. Dia tiba-tiba memutar tangannya dan penguasa berat itu tiba-tiba berputar, melarikan diri dari tangan Xiao Yan. Tubuh Yan Luotian bergerak dengan cara yang aneh setelah dia memukul penguasa berat itu ke samping. Dia muncul di depan Xiao Yan dan dengan kejam membanting lututnya ke perut bagian bawah Xiao Yan. Warna putih pucat muncul di wajah Xiao Yan setelah menerima pukulan berat. Jejak darah mengalir di sudut mulutnya saat kilatan kejam melintas di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan dengan ganas menghancurkannya ke pinggang Yan Luotian. Pukulan dengan imbalan lutut. Cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan berkedip dan dia segera meninggalkan bayangan saat tubuhnya melesat kembali. Bisakah kamu melarikan diri? Yan Luotian telah merasakannya saat Xiao Yan menghilang. Tawa buas terdengar dan tubuhnya sekali lagi melengkung menjadi lengkungan yang aneh. Sayap angsa di punggungnya dikepakkan dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Kali berikutnya dia muncul kembali, dia sebenarnya sudah berada di belakang Xiao Yan. Xiao Yan segera merasakan sesuatu saat Yan Luotian muncul di belakangnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk menggunakan gerakan 3000 petir untuk melarikan diri kali ini. Tinju Yan Luotian dengan kejam menghantam punggungnya. Gruk, 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 gruk. Pukulan ini menyebabkan seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Xiao Yan. Sosoknya juga jatuh ke tanah.
Melihat ini, Yan Luotian tersenyum ganas dan mengepakkan sayap angsa berwarna emas di punggungnya saat dia tiba-tiba menyerbu ke arah Xiao Yan yang jatuh. Benteng segera mengeluarkan banyak suara kaget saat melihat pemandangan ini. Kelompok Hai Bodong juga memiliki wajah pucat. Bisakah Xiao Yan bertahan? Hai tua, kalian semua harus bersiap untuk bertindak dan menyelamatkan saudara ketiga. Ekspresi Xiao Ding gelap dan serius saat dia berteriak pelan. Hai Bodong mengangguk. Sayap es seputih salju dengan cepat muncul di punggungnya. Setelah itu, dia tiba-tiba bergegas keluar dan menyerbu ke posisi di mana Xiao Yan berada dengan cara seperti kilat. Xiao Yan jatuh dengan cepat di udara. Angin kencang bersiul di samping telinganya sementara matanya tertutup rapat. Seluruh tubuhnya tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan tidak sadar. Namun, jika seseorang mendengarkan dengan cermat, orang akan menemukan bahwa suaranya dengan lembut mendesak. Segera, itu akan segera siap. Sayap angsa keemasan cerah terentang, tampak sangat spektakuler. Yan Luotian memandang Xiao Yan yang berada dalam jarak dekat dan senyum ganas di matanya menjadi lebih padat. Bocah Dou Huang kecil ini benar-benar menyebabkan dia, seorang elit Dou Zong, meludahkan darah dan terluka di depan semua orang. Ini tidak berbeda dengan menamparnya di depan umum, menyebabkan dia mengalami kesulitan bertahan. Oleh karena itu, dia akan menangkap orang ini tidak peduli apa sebelum menyiksanya dengan benar. Hai Bodong yang sedang terburu-buru mengawasi Yan Luotian, yang kecepatannya sangat cepat sehingga menakutkan. Wajahnya sangat jelek. Dia mengatupkan giginya dan meningkatkan kecepatannya dalam upaya untuk bergegas dan menyelamatkan Xiao Yan. Sayap Yan Luotian dikepakkan dari jarak sedekat itu. Tubuhnya tiba-tiba jatuh sementara tangannya dengan kejam meraih kepala Xiao Yan. Namun, saat tangannya hendak melakukan kontak dengan kepala Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan mengelak. Penghindaran Xiao Yan yang tiba-tiba juga membuat Yan Luotian terkejut. Apakah orang ini belum sadar? Kejutannya hanya berlangsung sesaat sebelum kebencian melintas di matanya. Kakinya dengan kejam menendang punggung Xiao Yan. Kakinya terbungkus cahaya keemasan saat itu merobek udara. Itu baru saja akan menyerang targetnya ketika Xiao Yan tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan memelototi Yan Luotian dengan seringai ganas. Dia mengayunkan tangannya dan teratai api 3 warna seukuran telapak tangan tiba-tiba melesat ke arah yang terakhir. Hai Bodong, yang sedang terburu-buru, melihat teratai api saat dilemparkan oleh Xiao Yan. Kejutan segera melonjak di matanya. Dia buru-buru menghentikan tubuhnya sebelum bergegas kembali ke benteng dengan sekuat tenaga. Hanya setelah melihat adegan ini, dia menyadari bahwa Xiao Yan telah menipu semua orang sebelumnya. Tujuannya adalah memberi dirinya waktu yang dibutuhkan untuk menggumpalkan teratai api yang menakutkan ini. Tubuh Xiao Yan dengan cepat jatuh ke tanah setelah melempar teratai api. Matanya dipenuhi dengan ejekan saat dia menikmati Yan Luotian yang tertegun. Segel tangannya terbentuk saat dia dengan lembut meludah dari mulutnya. Ledakan, meledak, 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 meledak. Bang, 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 bang. Ledakan mengerikan yang mengguncang bumi segera terdengar. Pada saat ini, energi yang sangat liar dan keras menyapu langit seperti tornado. Bab 769. Prestise. Gelombang api yang bergelombang menyapu dari langit. Akhirnya, ia menempati diameter 1000 kaki dari tanah ke awan. Awan api 3 warna yang menakutkan menutupi langit. Pada saat ini, bahkan sinar matahari pun kesulitan menembusnya. Gelombang api menyebar dengan cara seperti riak sebelum kecepatannya tiba-tiba melonjak. Seolah-olah ada energi kuat yang mendorongnya. Dengan sebuah ledakan, benda itu membawa suara ledakan keras saat menyapu ke arah cakrawala dengan kecepatan yang sangat cepat. Angin liar dan ganas yang dibawa oleh gelombang api yang menyapu juga menyebar ke tanah. Segera, massa hitam tentara di luar benteng itu seperti kartu domino yang telah disatukan saat mereka benar-benar roboh ke tanah dengan beberapa suara. Dalam sekejap, suara yang kacau itu mengalir ke awan. Itu lama kemudian sebelum mereka hampir tidak berhasil mengatur formasi dan mengangkat kepala mereka. Mata mereka kusam dan tenggorokan mereka berputar dengan keras saat mereka melihat awan api tebal di langit. Bahkan seseorang yang sekuat seorang elit Dou Zong sepertinya tidak akan melakukannya dengan baik dalam menghadapi ledakan api yang mengerikan. Para ahli dari 3 sekte di udara itu terguncang oleh gelombang teratai api yang menakutkan sampai wajah mereka agak pucat.
Mata mereka masih memiliki rasa takut yang tersisa pada saat gelombang api berlalu. Ledakan seperti itu memang terlalu menakutkan. Kedua sesepuh Mulan juga bertukar pandang satu sama lain pada saat ini. Mata mereka menunjukkan kelegaan di atas keterkejutan. Beruntung Xiao yang tidak menggunakan teknik Dou yang menakutkan saat mereka bertarung melawannya. Jika tidak, meskipun mereka memiliki 3 sesepuh Mulan, kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan menahan serangan yang begitu menakutkan. Tidak heran orang kecil ini bisa menjadi kepala aliansian. Dia memang memiliki kekuatan. Mereka berdua dengan lembut berbicara sambil menyeka keringat dingin di dahi mereka sambil merasakan ketakutan yang masih ada. Aku ingin tahu bagaimana Yan Luotian itu? Namun, dalam menghadapi ledakan energi yang menakutkan ini, dia pasti tidak akan berakhir dalam kondisi yang baik meskipun dia adalah seorang ahli Dou Zong. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di medan pertempuran berhenti sejenak di awan api tebal di langit sejenak. Setelah itu, tatapan itu mengarah pada sosok yang masih jatuh di udara. Itu adalah orang yang melepaskan serangan mengerikan ini. Hai Bodong, yang baru saja mundur ke sisi tembok, juga menoleh dan melihat Xiao Yan yang jatuh saat ini. Dia langsung tertegun sebelum dia melihat Xiao Ding dan yang lainnya dengan senyum malu. Dia buru-buru membalikkan tubuhnya sekali lagi dan dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan. Namun, tubuh yang terakhir tiba-tiba bergerak ketika dia mencapai tempat yang tidak jauh dari Xiao Yan. Sayap api di punggung Xiao Yan itu diperpanjang sekali lagi. Setelah berjuang 2 kali, dia benar-benar sekali lagi berdiri di udara dengan susah payah. Apa kamu baik-baik saja? Hai Bodong juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan masih memiliki kekuatan untuk tetap di udara. Dia bergegas dan dengan cepat bertanya ketika dia melihat tubuh Xiao Yan penuh luka. Huk-huk, Xiao Yan mengeluarkan beberapa batuk yang intens. Meski wajahnya pucat putih, sepertinya auranya masih cukup stabil. Dia tidak berakhir dalam keadaan di mana bahkan kesadarannya menjadi kabur seperti terakhir kali di sekte awan berkabut. Saya baik-baik saja. Hanya saja saya merasa agak lelah. Energi yang dikeluarkan benda itu benar-benar terlalu besar. Xiao Yan melambaikan tangannya. Tindakan ini menarik luka di tubuhnya, menyebabkan dia dengan lembut menghirup udara sejuk. Dia mengeluarkan 2 hingga 3 botol giok dari cincin penyimpanannya sebelum menjentikkan jarinya. Dia mengeluarkan cairan obat di dalamnya dan menyebarkannya ke luka-luka di tubuhnya. Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan beberapa pil obat untuk memulihkan Dou Qi setelah menyelesaikan semua langkah ini. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum menghela nafas panjang. Kamu benar-benar sembrono, Hai Bodong akhirnya berbicara dengan senyum pahit setelah melihat Xiao Yan menyelesaikan semua tindakannya. Tidak ada pilihan. Wajar jika seseorang harus membayar harga untuk berurusan dengan elit Dou Zong. Namun, ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan yang terakhir kali. Xiao Yan tertawa sembarangan. Hai Bodong hanya bisa tertawa getir saat mendengar jawabannya. Namun, dia memang harus mengakui dalam hatinya bahwa Xiao Yan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Pada saat itu, jika konstitusi Xiao Yan tidak terlalu kuat dan bahwa dia adalah seorang alkemis yang tahu bagaimana menggunakan obat-obatan yang benar, luka menakutkan yang diterima Xiao Yan akan menyebabkan orang lain menderita gejala sisa bahkan jika mereka berhasil melakukannya. Sembuh total. Prestasi masa depan mereka bahkan mungkin berakhir di kelas Douang selamanya. Apakah orang itu sudah mati? Hai Bodong mengarahkan pandangannya ke arah 3 awan api berwarna di langit di mana bahkan sinar matahari pun tidak bisa menembusnya sementara dia bertanya dengan ragu-ragu. Meskipun kekuatan, api teratai Buddha yang marah, luar biasa, bagaimanapun juga, saya berada satu kelas dari kelas Dou Zong. Secara alami akan sedikit sulit untuk membunuhnya. Namun, bukan tidak mungkin baginya untuk berakhir dengan cedera serius atau bahkan menjadi lumpuh meskipun dia kesulitan sekarat. Xiao Yan tertawa. Sudut mulutnya membawa busur yang dipenuhi rasa dingin. Hai Bodong tersenyum saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia baru saja akan berbicara ketika awan api tebal memancarkan gelombang fluktuasi yang intens. Sebuah lubang segera dibuat di awan api di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Segera, cahaya keemasan redup keluar dari dalamnya. Seseorang bahkan bisa mendengar beberapa suara muntah darah selama ini.
Sosok manusia yang tiba-tiba menembus awan api secara alami adalah Yan Luotian, yang telah disambar dengan keras oleh nyala teratai 3 warna. Namun, yang terakhir saat ini begitu menyedihkan sehingga dia tampak tidak sedap dipandang. Pakaiannya hanya duri dan indah, sayap besar di punggungnya sepertinya telah menjadi seperti sayap burung yang semua bulunya dicabut. Sayapnya tidak berbulu dan sangat jelek. Rambut Xiao yang tersebar di depan dahinya. Tubuhnya berlumuran darah segar. Tentu saja, yang paling penting adalah aura Yan Luotian saat ini telah melemah menjadi kondisi yang sangat lelah. Dari kelihatannya, terlihat jelas bahwa dia menderita luka dalam yang serius akibat ledakan meskipun telah menyelamatkan nyawanya. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi saat semua orang memandang Yan Luotian yang tampak menyedihkan ini. Sesaat kemudian, sorakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di atas langit di atas benteng. Mereka sekali lagi menyaksikan pemuda ini menciptakan keajaiban lain dengan mata kepala mereka sendiri. Xiao Yan telah mengalahkan 3 sesepuh Mulan dan Yan Luotian dalam 1 hari. Ini adalah 2 ahli Douzong. Prestasi pertempuran besar seperti itu sudah cukup untuk memungkinkan Xiao Yan menjadi terkenal di seluruh wilayah barat laut ini. Bersamaan dengan itu, status aliansian dan kekaisaran Jiamha pasti akan dinaikkan di wilayah barat laut ini. Semua ini diperjuangkan oleh pemuda berwajah pucat berjubah hitam di langit dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia telah menyelamatkan kekaisaran Jiamha, yang menghadapi takdir untuk dihancurkan, dan menyelamatkan tak terhitung banyaknya orang dari kekaisaran Jiamha agar tidak mengungsi. Mulai hari ini, Xiao Yan akan menjadi pahlawan yang paling dihormati di kekaisaran Jiamha. Gengsi ini akan menjadi sesuatu yang tidak pernah dicapai bahkan oleh kaisar sebelumnya dan bahkan sekte awan berkabut saat itu. Pemuda itu telah maju selangkah demi selangkah dari menjadi sampah klan Xiao hingga hari ini. Mungkin setelah bertahun-tahun, kota bernama Wutan City itu akan dengan bangga memberitahu semua orang yang tiba di tempat itu bahwa kota mereka telah menghasilkan seorang pahlawan yang telah menyelamatkan seluruh kekaisaran Jiamha. Namanya disebut Xiao Yan. Xiao Yan dan Hai Bodong sedikit tersenyum ketika mereka mendengar sorak-sorai yang mengguncang bumi yang dipancarkan dari benteng. Mereka mengangkat kepala dan menatap Yan Luotian, yang tampak sangat menyedihkan di langit. Setelah dia mengungkapkan dirinya, yang terakhir menggunakan tatapan ketakutan untuk melihat Xiao Yan di bawah. Setelah itu, dia buru-buru mengarahkan tubuhnya yang rusak parah ke sisi pasukan aliansi dengan cara yang menyedihkan. Xiao Yan tidak mengejar setelah melihat Yan Luotian melarikan diri. Setelah menggunakan teratai api 3 warna, douki di tubuhnya telah sangat berkurang. Bahkan jika dia mengejarnya, akan sulit baginya untuk menghentikan pihak lain. Selain itu, mengingat luka di dalam tubuh mantan, Xiao Yan berharap dia tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu setengah tahun. Karenanya, tidak perlu takut padanya. Mata Xiao Yan beralih dari punggung Yan Luotian. Akhirnya, mereka berhenti di medan pertempuran antara Medusa dan pemimpin sekte dari sekte racun. Pada saat ini, keduanya terlibat dalam pertempuran panas yang berapi-api. Bahkan ledakan teratai api sebelumnya tidak menyebabkan mereka terganggu. Tentu saja, itu bukan karena mereka tidak dapat mendengar atau merasakannya, mereka hanya tidak mampu untuk sedikit teralihkan. Saat menghadapi lawan seperti itu, bahkan sedikit kesalahan pun bisa mengakibatkan mereka berakhir dengan kondisi yang mengerikan. Xiao Yan mengepakkan sayap apinya. Dia menghentikan tubuhnya di tempat tidak jauh dari medan pertempuran sebelum berteriak dengan tegas. Pemimpin sekte racun, 2 dari 3 Douzong aliansi sekte Anda telah dikalahkan hari ini. Xiao Yan menyarankan Anda untuk mundur secepat mungkin. Kedua orang yang terlibat dalam pertempuran sengit mengabaikan teriakan Xiao Yan. Jelas, kedua orang itu bertarung secara intens dan kejam. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat bahwa tangisannya tidak berguna. Dia tidak berani bergabung atau memasuki medan pertempuran itu dalam kondisinya saat ini. Karenanya, dia hanya bisa menunggu di samping. Mungkin kehadiran Xiao Yan memengaruhi perhatian seseorang, tetapi pertukaran panas yang awalnya berapi-api di medan pertempuran dipenuhi dengan perubahan tak terduga yang tiba-tiba. Orang bisa melihat bahwa tubuh yang awalnya cepat milik pemimpin sekte racun tiba-tiba melambat. Medusa menangkap celah ini dengan cara yang sangat licik. Tangan halusnya tiba-tiba terulur seperti ular berbisa sebelum secara aneh membekas di dada si ular.
Seteguk darah dimuntahkan dari mulut pemimpin sekte-sekte racun setelah dia menerima pukulan itu. Namun, darah segar yang telah dimuntahkan dengan aneh itu berubah menjadi anak panah berdarah yang melesat ke arah wajah Medusa. Panah darah yang tiba-tiba itu juga membuat Medusa lengah. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa mengulurkan telapak tangannya dan meraihnya dengan marah. Namun, anak panah itu tiba-tiba meleleh setelah dia meraihnya sebelum secara aneh masuk ke tangan Medusa. Semua perubahan ini terjadi dalam sepersekian detik. Pada saat Xiao Yan bereaksi, dia menemukan bahwa mereka berdua sudah mundur beberapa langkah. Wajah mereka tampak agak pucat. Pemimpin sekte dari sekte racun menstabilkan pijakannya. Senyuman dingin langsung muncul dari sudut mulutnya saat melihat cairan darah memasuki tubuh Medusa. Namun, senyum dinginnya baru saja muncul saat dia sepertinya menemukan sesuatu. Tangannya dengan cepat menyentuh wajahnya hanya untuk menemukan bahwa kerudungnya telah terlepas ketika panah darah itu ditembakkan beberapa saat yang lalu. Mata Xiao yang tiba-tiba melesat saat dia menyentuh wajahnya. Segera, wajah cantik anggun yang familiar itu muncul di matanya. Mulut Xiao yang sedikit melebar saat dia melihat wajah yang masih agak familiar. Matanya berkedip beberapa kali. Sesaat kemudian, suaranya tanpa sadar meledak penuh ketidakpercayaan. Dokter peri kecil. Bab 770. Orang telah berubah meskipun hal lain tetap sama. Badai besar sepertinya telah terbentuk di hati Xiao Yan saat dia mengamati wajah cantik yang masih agak akrab ini. Dia tidak pernah menyangka apa yang disebut pemimpin sekte dari sekte racun ini sebenarnya akan menjadi teman pertama dari jenis kelamin lain yang dia miliki saat dia berlatih saat itu. Dia adalah dokter peri kecil yang telah dianggap sebagai peri di hati banyak tentara bayaran kota Qingshan. Wanita baik hati yang murni itu, sekarang adalah pemimpin sekte dari sekte racun yang telah menyebabkan banyak orang merasakan ketakutan hanya dari mendengar namanya. Transformasi ekstrim semacam ini masih menyebabkan Xiao Yan merasa tidak percaya sekarang karena dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Tubuh cantik wanita berambut putih itu juga sedikit bergetar saat mendengar teriakan yang ditularkan dari mulut Xiao Yan. Mata abu-abu keunguannya berkedip sedikit. Tangan putih pucatnya segera mengusap noda darah di sudut mulutnya. Setelah itu, dia meletakkan darahnya di sisi mulutnya dan dengan hati-hati menyedot darah ke dalamnya. Matanya yang abu-abu keunguan berangsur-angsur memulihkan ketenangannya setelah dia melakukan semua ini. Dia menatap Xiao Yan sekali lagi dan berkata dengan lemah. Aku bukanlah dokter peri kecil. Anda telah salah mengira saya untuk orang lain. Omong kosong. Mata Xiao Yan langsung melebar saat mendengar ini. Dia tanpa basa-basi mengeluarkan kutukan marah. Gadis berbaju putih, baik hati saat itu telah meninggalkan kesan yang sangat dalam. Selain itu, konstitusi yang tidak biasa dan kebutuhan untuk mengonsumsi racun untuk terus bertahan hidup menyebabkan Xiao Yan kesulitan melupakannya. Karenanya, dia segera menjadi marah ketika mendengar kata-kata pihak lain. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda juga seseorang dari Kekaisaran Hajia, mengapa Anda masih ingin memulai perang ini? Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Kemarahan menari di matanya saat dia bertanya dengan suara rendah. Wanita berambut putih itu diam. Sesaat kemudian, dia perlahan berkata. Dokter peri kecil yang kamu kenal sudah meninggal. Aku saat ini adalah pemimpin dari sekte racun, wanita racun langit. Xiao yang tiba-tiba merasakan perasaan asing saat dia mempelajari dokter peri kecil, yang ekspresinya dingin dan acuh tak acuh sejak awal. Punggungnya saat itu mungkin menyadari kondisi di dalam tubuhnya, tetapi masih dengan keras kepala mempertahankan kebaikan itu. Dia telah membungkus dirinya dengan kuat dan tidak ingin orang lain terluka karena dia. Senyuman baik hati yang menyerbu hati orang-orang menyebabkan tak terhitung banyaknya orang tenggelam di dalamnya. Namun, hal yang agak memikat itu telah meninggalkannya. Apakah karena tubuh beracun yang menyedihkan? Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia berbicara. Transformasinya telah menyebabkan dia merasakan sakit di dalam hatinya. Saya awalnya lahir dari kesengsaraan dan alasan saya untuk bertahan hidup adalah untuk menyebarkan penderitaan. Mata dokter peri kecil sedikit linglung saat dia melihat Xiao Yan yang marah. Dia tampaknya mengingat beberapa hal saat itu. Wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh perlahan menjadi lebih hangat saat dia dengan lembut berkata. Dulu, aku pernah bilang padamu bahwa cepat atau lambat aku akan berakhir seperti ini.
Ini adalah takdir dari tubuh beracun yang menyedihkan. Ini telah terjadi selama beberapa generasi. Ini tidak seperti tidak ada obat untuk tubuh racun yang menyedihkan. Anda hanya membiarkan diri Anda jatuh. Xiao Yan menegur dengan marah dengan hati yang menyakitkan. Selama ada yang menyentuh diriku yang sekarang, orang itu akan mati dengan cara yang paling menyakitkan di depanku. Kamu tidak mengerti kejadian yang telah terjadi padaku beberapa tahun ini. Wajah dokter peri kecil menunjukkan kesepian. Setelah dia meninggalkan kekaisaran magia saat itu, dia juga berpikir bahwa dia akan mampu menekan apa yang disebut tubuh racun yang menyedihkan ini. Namun, kenyataannya sangat kejam. Dia tinggal di desa pegunungan kecil selama setahun setelah dia meninggalkan kekaisaran Jiama. Di sana, dia tinggal di rumah dua orang tua tanpa anak. Kedua orang tua itu melihat bahwa dia manis dan baik hati dan telah membujuknya untuk tinggal di desa pegunungan kecil. Selain itu, mereka memandangnya seperti anak mereka sendiri dan orang-orang di desa memandangnya sebagai bagian dari keluarga. Dia sangat bahagia selama tahun itu. Dia, yang telah terlantar sejak dia masih muda, tidak pernah menikmati perasaan bahagia seperti ini yang menghangatkan area jauh di dalam hatinya dengan pengecualian persahabatan sejati yang tak terlupakan yang dia miliki dengan Xiao Yan di kota Qingshan. Dia sangat menghargai perasaan ini dan berulang kali bersumpah akan melindunginya. Namun, letusan, badan racun yang menyedihkan, menyebabkan semua ini berubah. Pertama, kedua orang tua itu, yang memandangnya sebagai putri mereka, sekarat dengan cara yang paling menyakitkan di hadapannya karena mereka telah menyentuh tubuhnya. Meskipun kedua orang tua itu menatapnya dengan mata yang baik dan lembut sebelum mereka meninggal, mata inilah yang benar-benar menyebabkan jantungnya hancur berkeping-keping. Ada beberapa orang di desa yang meninggal dengan cara yang menyakitkan karena dia setelah kedua orang tua itu meninggal. Pada akhirnya, dia akhirnya menyeret tubuhnya yang lelah dan pergi dengan mayat dua orang tua di depan mata penuh kebencian dan ketakutan dari orang-orang di desa. Dia mengubur mayat kedua orang tua itu dan berlutut di depan kuburan mereka sampai dia hampir pingsan. Pada saat dia bangun, rambutnya berubah warna menjadi seputih salju. Dia menyentuh rambut putihnya yang menyebabkan beberapa orang menjadi takut dan akhirnya mengerti bahwa dia adalah eksistensi kutukan yang akan membawa celaka bagi orang-orang di sekitarnya. Karena memang begitu, apa gunanya bersikap baik? Dia memperlakukan orang dengan baik hanya untuk melihat mereka sekarat dengan cara yang paling menyakitkan di depannya. Apakah ini baik atau kejam? Setelah menyadari hal ini, kebaikan yang selalu ditunjukkan oleh dokter peri kecil terpaksa bersembunyi jauh di dalam hatinya. Orang yang dibebaskan adalah wanita racun langit yang dingin dan tanpa emosi. Dengan melihat ekspresi yang berubah dengan cepat di wajah dokter peri kecil, Xiao Yan menyadari bahwa cukup banyak hal telah terjadi padanya beberapa tahun ini. Peristiwa ini mungkin merupakan alasan transformasinya. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Hatinya juga tampak berantakan total. Dia tahu bahwa karena dia memiliki tubuh racun yang menyedihkan, dokter peri kecil pasti tidak akan bisa menjalani kehidupan yang mulus. Tubuh racun yang menyedihkan berulang kali akan menyiksanya serta orang-orang di sekitarnya. Suara darah yang dimuntahkan tiba-tiba dipancarkan dari belakang Xiao Yan tepat saat dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia berbalik untuk melihat, hanya untuk terkejut. Dia melihat ekspresi Medusa tiba-tiba menjadi pucat. Apa itu? Xiao Yan bertanya dengan heran saat dia buru-buru berbalik. Darahnya mengandung racun. Ekspresi menyakitkan melintas di wajah Medusa. Dia dengan cepat mengatupkan gigi peraknya dan memindahkan Douki ke dalam tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan cairan beracun yang merusak bagian dalam tubuhnya. Wajah Xiao Yan juga berubah saat mendengar ini. Dia berbalik dan menatap dengan marah ke dokter peri kecil. Siapapun yang menyentuh tubuh racun yang menyedihkan akan menjadi sial. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dokter peri kecil mengabaikan tatapan Xiao Yan saat dia berbicara. Mata sedingin es miliknya sedang menatap Medusa. Itu hanya cairan kecil yang beracun tapi kau ingin ratu ini menyerah? Ratu ini mampu mengambil nyawamu bahkan sebelum racunnya beraksi. Mata Medusa tiba-tiba menjadi dingin saat dia berbicara dengan sikap yang padat. Apakah kamu ingin datang dan mencoba? Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil juga mengeluarkan kilatan dingin saat dia berbicara tanpa mundur. Cukup.
Xiao Yan segera meraung marah saat melihat kedua orang itu akan bertarung sekali lagi. Raungan Xiao Yan menyebabkan mereka berdua menjadi sedikit lebih tenang. Ketika dia melihat ini, dia mengangkat kepalanya ke dokter peri kecil dan berkata dengan suara yang dalam. Dokter peri kecil, aku pernah memberitahumu di lembah kecil bahwa aku, Xiao Yan, akan tetap menjadi temanmu terlepas dari apakah kau mencapai tahap ini di masa depan. Kata-kata ini masih menjadi masalah sampai sekarang. Aku sudah melupakan masalah itu saat itu. Mata dokter peri kecil berkilauan saat dia menjawab dengan dingin. Jika kamu lupa, kamu bisa datang dan menyerangku. Xiao Yan tersenyum dingin. Setelah itu, dia benar-benar berjalan menuju dokter peri kecil tanpa pertahanan apapun. Hati-hati! Medusa buru-buru berkata saat melihat tindakan Xiao Yan. Seluruh tubuh wanita itu dipenuhi dengan racun yang mematikan. Bahkan dia merasa agak merepotkan saat bersentuhan dengannya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menunjukkan padanya bahwa tidak perlu khawatir. Langkah kakinya tidak berhenti sekalipun. Wajah dokter peri kecil sedikit berubah ketika dia melihat Xiao Yan berjalan mendekat. Matanya menunjukkan ekspresi berjuang. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di depan dokter peri kecil. Dia melihat wajah putih pucat di mana mata ungu keabu-abuannya tertunduk. Dia menghela nafas. Kamu tidak lupa. Badan racun yang menyedihkan bukanlah sesuatu yang tanpa obat. Anda tidak perlu putus asa. Betapa mudahnya mengatakannya. Sudut mulut dokter peri kecil menunjukkan tampilan yang tragis. Dia lebih jelas dari siapapun tentang betapa menakutkannya, tubuh racun yang menyedihkan, itu. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat melihat ekspresinya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mencoba menyentuh wajah putih pucat dokter peri kecil. Namun, yang terakhir berhati-hati dan dia buru-buru mundur beberapa langkah. Dia dengan tegas berteriak. Apakah kamu ingin mati? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa meskipun tubuh racun yang menyedihkan mungkin tidak biasa, itu bukanlah sesuatu yang dapat membunuh siapapun yang diinginkannya. Oleh karena itu, Anda tidak perlu menyerah pada diri sendiri. Lagi pula, kau sudah bukan lagi gadis bodoh dari dulu, dan aku juga bukan lagi Douze kecil saat itu yang terpaksa melarikan diri dengan menyedihkan setelah dikejar oleh mercenary company kecil. Xiao Yan tersenyum. Kakinya terpeleset dan dia muncul di samping dokter peri kecil. Tangannya bergerak dan meraih tangan dokter peri kecil. Dokter peri kecil merasa cemas saat lengannya dicengkeram. Dia buru-buru menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri saat dia dengan marah bertanya. Apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat tangannya. Saat ini, telapak tangannya sudah menjadi sangat hitam. Jantungnya bergerak dan, api hati teratai mengkilap, segera melonjak keluar. Saat nyala api menyala, warna hitam pekat itu dengan cepat memudar. Dalam sekejap, tangannya pulih seperti sebelumnya. Dengan api hati teratai mengkilap, yang melindunginya, sebagian besar racun akan dimurnikan olehnya. Satu-satunya pengecualian adalah racun yang sangat mematikan dan tak tertandingi itu. Tangan Xiao Yan melambai ke arah dokter peri kecil yang agak tertegun. Wajahnya juga berangsur-angsur menjadi semakin serius saat dia perlahan berkata. Jika kamu masih memperlakukanku sebagai temanmu, kamu harus berhenti terus melakukan kesalahan. Jika Anda seperti ini, Anda hanya akan meningkatkan kecepatan ledakan badan racun yang menyedihkan. Saat itu benar-benar meletus, tidak ada manusia atau binatang dalam radius 500 km yang akan selamat. Semuanya akan terlambat saat itu. Meskipun Anda dapat mengisolasi racun mematikan dari tubuh racun yang menyedihkan, pasti tidak mungkin untuk membatalkannya. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya sedikit dan berbicara dengan kepahitan. Dia juga telah menyelidiki sebanyak yang dia bisa selama beberapa tahun ini. Namun, dia tidak menemukan sedikitpun informasi tentang menyelesaikan badan racun yang menyedihkan. Tubuh racun yang menyedihkan lahir secara alami. Memang sangat sulit untuk diselesaikan. Xiao Yan mengangguk. Dia mempelajari mata dokter peri kecil, yang telah kehilangan kilau mereka, dan berbicara dengan suara yang dalam. Mungkin tidak mungkin untuk membatalkannya tetapi saya dapat membantu Anda sepenuhnya mengendalikannya. Bersambung ke episode 153. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.